Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Ana Temukan Bakatmu. Semoga di channel ini teman-teman bisa menemukan jati dirinya dan bakatnya, sehingga nanti bakatnya dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari, seperti bekerja, membangun relasi, cara berpikir, dan lain-lainnya. Oke, jujur sebelumnya ini channel udah lama dibikin, hanya saja karena terkendala izin dan terlalu banyak mikir dan lain-lainnya, jadinya tertunda. Dan Ana juga mulainya bingung mulai dari mana, karena nggak ada best practice-nya di channel manapun. Jadi ini channel cukup limited edition jatuhnya, gitu, beda sama yang lain jatuhnya. Oke, kali ini Ana akan analisa bakat teman-teman dari sebuah permainan zaman dulu, ya. Kita anggap ini permainan aja, namanya permainan stiker Digimon. Nah, sebenarnya ini permainan zaman dulu ya. Ini permainan tahun 90-an. Nah, karena ini permainan tahun 90-an dan anak zaman now nggak tahu ini permainan apa, jadi Ana akan jelasin secara singkat dulu tentang permainan ini kepada anak zaman now atau yang mungkin belum pernah memainkan permainan ini gitu. Nah, permainan ini cukup simpel sebenarnya. Permainan ini hanya mengumpulkan stiker Digimon. Digimon kalau nggak tahu mungkin bisa searching ya, itu film kayak semacam apa ya, ada dinosaurusnya, ada hewan-hewannya gitu. Nah, itu permainan itu film kayaknya lagi lumayan ada juga, coba searching aja nanti Digimon tuh kayak apa. Nah, jadi dia mengumpulkan stiker yang jumlahnya udah ditetapkan, ada kodenya dan ada gambarnya juga, gambar kosongnya gitu. Nah, nanti stiker-stiker itu ditempel di sebuah buku yang udah disiapkan tadi ya, gambarnya, kodenya, dan lain-lainnya. Nah, kalau stiker ini udah penuh, nah itu bisa ditukar dengan sebuah barang permainan. Kalau dulu mungkin hadiahnya Tamiya ya, apalagi itu dulu yoyo ya, kayak gitulah. Nah, itu bisa ditukar. Semakin banyak yang dikumpul di buku yang udah penuh, misalnya 2 atau 3, nah itu bisa ditukar dengan sebuah hadiah gitu. Nah, itu penjelasan singkat tentang permainan ini untuk zaman now. Oke, sekarang kita analisa bakat teman-teman dari permainan ini. Memang nih untuk anak 90-an mungkin ya. Silakan didengerin yang anak 90-an, semoga bakatnya ketemu di sini. Oke. Nah, yang senang sama mengkoleksi stikernya ya, kemungkinan punya bakat input. Nah, Ana udah jelasin sebelumnya, ini bakat yang Ana jelaskan di sini ini tentang dari tiles mapping ya, base-nya tiles mapping. Dan ada di tiles mapping itu ada namanya bakat input. Teman-teman boleh cek di channel YouTube ini, bakat input namanya. Nah, antum bisa
putar videonya dan dilihat nanti digunakan untuk apa bakat ini, ya seperti itu. Nah, jadi bakat input ini karena senang mengkoleksi sesuatu, jadi dia punya bakat input. Nah, anak pemain zaman dulu yang tadi di game tadi stiker ini umumnya karena mengumpulkan stiker, dia kalau dia suka ngumpulin atau mengkoleksinya, maka dia punya bakat input, insya Allah. Nah, itu analisa bakat yang pertama. Kalau dia senang mengkoleksi stikernya, nah kemungkinan besar dia punya bakat input dan itunya. Oke, sekarang kita masuk ke analisa kedua. Kalau misalnya teman-teman dalam memainkan permainan ini itu ada rasa-rasa ingin berkompetisi dengan yang teman-teman yang lain. Jadi kan yang bukan stiker ini nggak cuma dia aja gitu kan, ada yang lainnya. Nah, ada jika teman-teman yang mengumpulkan stiker-stiker ini karena ingin bersaing dengan teman yang lain untuk siapa yang mengumpulkan paling cepat. Nah, atau rasa bersaing lainnya, siapa yang cepat dapat hadiahnya, nah gitu. Nah, itu kemungkinan dia punya bakat kompetisi. Nah, nanti penjelasan bakatnya tentang kompetisi silahkan lihat di channel Ana lagi tentang bakat kompetisi, sehingga teman-teman tahu bakatnya apakah ini bakat teman-teman atau enggak, nanti relate atau enggak, silahkan lihat dengan bakat kompetisi. Nah, untuk yang lainnya, kalau teman-teman ada perasaan ingin mengumpulkan stikernya secara sempurna sampai utuh, ini yang pertama, ciri-ciri yang pertama, dia tuh ingin buku yang di buku tadi stikernya itu penuh gitu, harus sempurna, ciri-ciri yang pertama. Terus ciri-ciri yang kedua, mungkin bukunya jangan sampai lecek-lecek gitu ya, atau lebih rapi lah gitu jatuhnya. Itu coba cek bakatnya maximizer di channel Ana. Nanti teman-teman bisa lihat apakah bakat itu relate sama teman-teman atau tidak. Maaf, Ana tambah satu lagi analisa bakatnya. Nah, kalau teman-teman mengumpulkan stikernya dengan tujuannya tuh nggak ngumpulin, lebih fokus ke goalnya, hadiahnya. Nah, kalau teman-teman lebih fokus ke hadiahnya daripada ngumpulinnya atau yang lainnya tadi, kompetisinya atau rasa sempurnanya dalam mengumpulkan. Nah, kalau teman-teman lebih fokus ke hadiahnya, maka coba cek bakat fokus, karena bakat fokus ini tujuan akhirnya yang dilihat sama dia, bukan prosesnya. Nah, kalau teman-teman lebih fokus ke hadiahnya, yang seperti Ana bilang tadi, coba cek bakat fokus. Insya Allah nanti Ana bakalan share linknya di deskripsi. Oke, mungkin itu dulu analisa bakat dari Ana. Jadi teman-teman bisa cek nanti analisa, nanti coba cek 4 kemungkinan teman-teman punya bakat input, kompetisi, maximizer, sama fokus. Nah, nanti apakah bakat ini relate sama teman-teman atau tidak, silakan dicek di channel YouTube Ana. Oke. Sebelum Ana tutup, Ana mau ngasih info terlebih dahulu.
bahwa analisa yang Ana paparkan kepada teman-teman semua mungkin akurasinya nggak terlalu kuat, dan akurasinya lebih rendah dibandingkan talent mapping, tools talent mapping sendiri, dan mungkin banyak batasannya. Nah, kalau teman-teman ingin hasil yang lebih akurat di talent mapping, teman-teman bisa cek link di deskripsi. Nanti Ana bakalan kasih link untuk kalau teman-teman mau ikut tes talent mapping. Nah, nanti kalau teman-teman ikut tes talent mapping ini, teman-teman bakalan tahu bakat yang paling kuat sampai yang terlemah yang teman-teman punya, dan ada 114 aktivitas yang di sana yang kemungkinan nanti di antara 114 itu aktivitas-aktivitas yang teman-teman sukai di dalam dunia pekerjaan. Oke, mungkin itu dulu dari Ana. Semoga sukses dan dapat ketemu bakatnya sehingga dapat bermanfaat untuk orang lain. Cukup sekian dari Ana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.